Semua rate dari Dimas adalah pandangan Dimas mata. Bagus atau enggak sebuah film itu pilihan masing-masing. Silahkan ditonton. Jadi rate untuk film The Stanford Prison Experiment Dimas kasih 8/10. Jadi ini film yang disutradarai oleh Kylie Patrick Alvarez. Genre di film ini adalah thriller dan drama. Dimas direkomendasikan sama teman Dimas namanya Jasmine. Nah, film ini adalah film yang berdasarkan kisah nyata. Jadi sinopsis dari film ini adalah ada 24 mahasiswa berprestasi yang dimana mereka ini sedang menjalani liburan. Mereka diminta untuk memainkan peran secara acak di sebuah penjara buatan atau simulasi yang dimana ada yang jadi penjaga penjaranya, ada juga yang menjadi tahanannya. Jadi mereka ini dipasang nomor gitu di bagian bajunya tapi nggak pakai nama asli mereka. Jadi mereka dibagi dua kelompok, 12 menjadi tahanan, 12 menjadi penjaga penjara. Tapi yang jadi penjaga penjaranya ini tuh ada shiftnya guys. Ada yang pagi, ada yang malam. Nah mereka ini di penjara ini bener-bener kayak nggak kayak penjara biasanya. Tidur aja mereka itu sampai kayak baru tidur dibangunin lagi. Itu bener-bener kayak, Dimas ngerasain banget bagaimana posisi mereka di dalam penjara ini. Mereka mau melakukan hal-hal seperti itu karena mereka diiming-imingi oleh uang $15 per hari. Ternyata di ending pun Dimas nggak melihat mereka dapat bayaran segitu sih. Jadi film ini tuh bercerita tentang kayak ada di dalam penjara itu mereka menjadi tahanan di mana ada salah satu momen mereka itu kan kayak bener-bener kayak habis-habisan lah dimarah-marahin. Pas lagi adegan makan mereka kayak dimarah-marahin, nggak boleh merokok, bener-bener ya namanya kayak penjara gitu. Dimana tahanannya ini misalnya mereka tuh kayak melakukan sebuah kesalahan, mereka akan diancam gitu kan guys. Dimasukkan ke dalam lubang, bener-bener mereka tuh terancam banget hidupnya. Untuk sinematografi di film ini tergolong biasa aja, dimana untuk sinematografi ini kan hanya menggunakan satu tempat aja. Warna di film ini Dimas rasa kayak coklat gitu guys, karena bener-bener gelap banget, kesannya tuh kayak coklat, gelap gitu. Ada salah satu momen dimana orang tua mereka itu boleh mengunjungi mereka, tapi mereka tuh nggak mau bilang, mungkin karena ada perjanjian kontra di awal. Sebenarnya di film ini yang Dimas paling ngerasa serem gitu karena ada salah satu tahanan gitu dimana tahanannya ini kayak berontak banget dan akhirnya dia kabur, bener-bener kabur gitu karena dia nggak tahan lagi. Dia pengen ke dokter, dia pengen kayak aduh dia tuh nggak tahan lagi, tapi kayak kepala penjaranya ini nggak memberi dia izin. Untuk durasi 2 jam 2 menit, menurut Dimas ini ceritanya cukup kompleks banget dan bener-bener kita ngerasa kayak berada di dalam penjara itu. Tapi pas di ending, pas di bagian ending tuh alurnya melambat, kayak aduh bosen gini-gini aja gitu sih kalau menurut Dimas. Soundtrack dan background di dalam film ini tuh cukup mencekam sih guys. Artis dan aktor yang paling bagus di film ini tentu saja yang menjadi kepala penjaranya. Kenapa Dimas bilang yang paling bagus adalah kepala penjaranya? Coba kalian tonton trailernya, dimana mereka itu kayak bener-bener menjiwai banget. Dimana kayak mereka tuh kayak memang pengen banget gitu untuk marah-marahi orang, melihat orang teraniaya, dan itu mereka feel-nya dapet banget. Dan kita jadi kayak geram sama dia gitu karena feel-nya sangat dapet. Untuk komedi di film ini tuh nggak ada. Ada yang kayak ketawa sikit mereka dipukulin, ada yang berontak dikit mereka dimasukkan ke dalam lubang yang sangat dingin. Jadi penjara ini tuh membuktikan bahwasannya apakah setelah dari penjara itu psikologi mereka itu terganggu atau enggak, kesehatan mental mereka tuh terganggu atau enggak. Jadi eksperimen ini membuktikan bahwasanya orang-orang yang diberi jabatan untuk memegang suatu kekuasaan itu sifatnya jadi berubah guys. Dimana orang-orang kayak penjaga penjaranya itu yang seharusnya untuk mengamankan dari napi-napi, mereka malah kayak mau memukul mereka. Mereka memperlakukan tahanan seperti kayak binatang gitu guys. Sebenarnya dari film ini juga membuktikan bahwasanya manusia itu memang kejam banget guys. Kayak kita tuh mempertanyakan batas kemanusiaan dari seseorang itu kenapa sih kok bisanya tega-teganya gitu sama tahanan. Mungkin gak semua penjara akan kayak gini, tapi Dimas melihat banyak sih katanya kejadian penjara yang kayak gini. Tapi kan ini sekedar film, tapi katanya ada kisah nyatanya. Di next video mungkin Dimas bakal jelasin bagaimana kronologi dari kisah yang sebenarnya gitu. Kisah faktanya bagaimana kok bisa sih Stanford eksperimen ini terjadi. Sebenarnya film ini katanya ada perbedaan dari kisah aslinya pada tahun 1971. Yang membedakan adalah katanya di film ini tuh kan para tahanannya itu pakai kayak topi gitu yang menutupi rambut gitu, tapi nggak tutup semuanya sih, tetap nampak gitu mukanya. Tetapi yang menjadi penjaga penjaranya itu menggunakan kumis, menggunakan kacamata dan rambut palsu untuk menutupi identitasnya agar kayak tahanan itu nggak bisa balas dendam lah nanti, biar nggak tahu siapa yang melakukan. Film ini sebenarnya cukup menghadirkan pengalaman kita tentang dunia penjara gitu guys. Jadi kayak
menghadirkan nuansa penjara ini membuat kita tuh kayak takut ke penjara. Jadi jangan melakukan kriminal. Sebenarnya itu sih yang Dimas tangkap juga. Dan sangat menghadirkan sisi dari psikologis kita. Dan menghadirkan sisi dari ketegangan kita secara psikologis dan mental. Dimana kita akan dapat merasakan bagaimana... Ada cicak. Dapat merasakan bagaimana di dalam penjara itu. Ini kan filmnya tahun 2015 kan guys. Alangkah bagusnya film ini karena membangkitkan nuansa tahun 70-an. Dimana film ini 2015 yang udah modern banget sebenarnya. Dan yang paling serem di film ini ya itu tadi guys. Ada yang berontak, ada yang kayak sedih banget. Mereka kayak nggak tidur selama seminggu gitu matanya. Aduh bener-bener depresi banget sih pasti dalam itu. Dimana adegan kayak dia butuh rokok tapi dia melakukan tindakan yang tidak senonoh gitu guys untuk mendapatkan rokok tersebut. Dan jahatnya lagi mereka kayak baca. Mereka kayak ngambil kasur-kasur dari tahanan tersebut sampai tidur di lantai. Bener-bener kayak serem banget sih kisah ini. Makasih udah nonton review ini sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.